wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Sadatul qurama wal ulama ul anza, para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, para sesepuh yang saya hormati. Wabil khusus beliau Habib Tahir bin Yahya maka Allah fituli hayatih fi sihah wal afiyah. Ingkang saya hormati beliau Kiai Haji Abdullah Kafa bihi Mahrus mata Allah fituli hayatih fi sihah wal afiyah. Yang kami hormati beliau Kiai Haji Zulfa Mustafa mata Allah fituli hayatih fi sihah wal afiyah. Ini banyak kiai-kiai, kalau saya sebut satu persatu sampai nanti subuh baru selesai. Ada Kiai Juhati, ada Kiai Ubed dan Kiai Masburi dan sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Yang kami hormati dari pemerintahan Kabupaten Indramayu, Bapak Bupati yang atau mewakili, dari kepolisian yang kami hormati, TNI Polri kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus konco-konco Himasal, teman-teman Himasal yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sababiah hadir kita pada malam hari ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan kita. Berkat hadir pada malam hari ini, kita diberi rizki yang jembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang nyaur utangi, gampang golek utangan maneh. Amin. Yang belum nikah hadir di malam hari ini, pulang dari acara ini langsung ketemu jodohnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sudah nikah masih semangat, berkat hadir di majelis ini masih semangat, saya doakan semoga tambah istiqomahnya, tambah sakinahnya, tambah mawaddahnya, tambah rahmahnya, tambah sawahnya, tambah omahnya, tambah mamahnya. Amin, amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini tadi sudah banyak yang memberikan amanah kepada panjenengan semua. Juga sudah banyak tadi yang memberikan mau'idhah hasanah. Belum nanti terakhir akan ditutup oleh beliau Kiai Zulfa Mustafa, mau'idhah hasanah sing tenanan. Maka saya tidak layak berlama-lama, apalagi saya ini berdiri. Saya tadi disuruh berdiri sama beliau, terus harus berdiri, nggak boleh duduk. Batin saya itu mengatakan, oh siap, laki-laki harus siap berdiri, laki-laki harus bisa berdiri. Laki-laki nggak bisa berdiri namanya bukan laki-laki. Laki-laki nggak bisa berdiri, perlu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Setuju Bu? Setuju? Kalau laki-laki bisa berdiri, ijolkan saja sama sapi. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam berapa? Sudah jam 11. Sedikit saja saya ingin menyampaikan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu, orang-orang yang pada mengucapkan Rabbunallah, bahwasannya
saya beribadah, saya berpuasa, saya sholat, saya bayar zakat dan sebagainya. Semuanya kita melakukan ibadah. Kita semuanya mengucapkan qaulu rabbunallah. Cuman perbedaannya ibadahnya, tata caranya yang berbeda. Tadi bisa disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Abdullah Kafabi. Banyak macam-macam tata cara ngamal ibadah. Ada yang setelah sholat itu sambil ambil tasbih, kita muter tasbih. Ada yang setelah sholat itu yang diambil adalah muter HP. Dan ada konco-konco lirboyo habis sholat assalamualaikum sing digoleki rokoke. Betul? Betul? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Semuanya qaulu rabbunallah. Semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tapi perbedaan amaliyah inilah yang membedakan antara golongan kita dengan golongan-golongan yang lainnya. Para rawuh, kalau rabbunallah ini sudah hal yang biasa. Yang sulit itu adalah ketika kita niki mastaqom. Yang sulit itu adalah setelahnya kita melakukan ibadah, bagaimana kita bisa melanggengkan ibadah kita, yaitu istiqomah. Panjenengan kemarin ketika puasa Ramadan melakukan segala kebaikan. Ketika puasa Ramadan melakukan apa saja agar bagaimana puasa kita niki ganjarannya tidak hilang. Ketika siang-siang Ramadan kita tidak pernah menggosip. Setelah azan maghrib kita melakukan majlis pergosipan. Sumastaqamu, setelah itu kita niki istiqomahkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita teruskan di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya bulan Ramadan. Sungguh, kata satu ulama mengatakan, sejelek-jeleknya orang itu adalah menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Ada yang lebih jelek lagi adalah ketika dia hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Kunu rabbaniyun wala takunu ramadhaniyun. Jadilah orang yang rabbani. Jangan jadi mengkhususkan ibadah kita pada bulan Ramadan saja. Sumastaqom, istiqomah. Karena para rawuh di bulan Syawal terkadang maksiat kita ini melebihi bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Ketika bulan Syawal diceritakan oleh Wahid bin Munabbah bahwasannya iblis itu berteriak sungguh luar biasa. Anak-anaknya pada kumpul semua, pada tanya, Pak, kenapa engkau niki kok berteriak-teriak? Kenapa engkau berteriak? Kata iblis, umat Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah mengampuni segala dosanya fi kulli aitin. Setiap hari raya umatnya Muhammad semua diampuni dosa-dosanya. Maka hari ini pada bulan Syawal umatnya Muhammad dosanya hilang kabeh. Maka wahai anak-anakku, kata iblis, kalian harus lebih semangat lagi untuk menggoda umatnya Muhammad. Dan ini terbukti ketika tanggal 1 Syawal panjenengan semua melakukan kebiasaan silaturahim, saling sanjang, sambang ke tetangga, ke saudara dan sebagainya. Ketika melihat ada black itu kalau bahasa Indramayu, black itu apa ya? Kaleng tulisannya Kongguan. Dibuka ternyata isinya rengginang. Loh gini ini yang bertamu panjenengan semua, ini kurang ajar tuan rumah.
Ini pembodohan. Lo belum, baru tanggal 1 Syawal ini sudah melakukan kemaksiatan. Jangankan ketika bertamu, sebelum bertamu, ketika panjenengan semua, ketika kita semua ini berangkat ke masjid untuk melakukan sholat id, itu yang dilihat, sarung ini BHS, BHS Kosmos biasa, BHS SGF, itu luar biasa. Itu sudah mengatakan semacam itu. Apa mana sing wedok-wedok? Yang perempuan itu loh lambene hikmat duduk ya. Oh bukan hikmat biasa. Itu sudah melakukan itu semua. Betul apa betul? Betul? Betul. Pengalaman ini ya. Bukan pengalaman saya, tapi atas dasar penelitian, observasi. Belum apa-apa, kita sudah tergoda. Maka dawuhipun Allah, summastaqamu, maka beristiqomah kalian melakukan segala kebaikan yang kalian lakukan pada bulan Ramadan. Ketika kita sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Lek wis istiqomah, baru kita akan mendapatkan dawuhnya malaikat, la takhafu, ojo kuatir, wala tahzanu, ojo susah. Lek sampean kuwi mau istiqomah, nanti bakal dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau boleh saya mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah, kalau boleh saya mengatakan, inna santriya qalu syekhuna lirboyo, innalladzina qalu syekhuna lirboyo. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya guru saya adalah pondok pesantren Lirboyo. Guru saya adalah para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. Maka kita harus melakukan apa yang telah ditetapkan oleh masyayikh pondok pesantren Lirboyo. Salah satu yang ditetapkan oleh para masyayikh pondok pesantren Lirboyo adalah bagaimana menghidupkan himasal. Kumpul-kumpul rutinan saben bulan, kumpul-kumpul rutinan saben tahun. Maka kalian harus bisa menghidupkan semua itu, karena ini adalah pesannya para masyayikh Lirboyo. Jangan sampai kalian semua mengatakan qalu rabbunallah, qalu syekhuna Lirboyo, saya adalah santri Lirboyo, tapi sama ya Mas Uri dijak, ayo jauh sangat, saya ada kegiatan kan, pangapunten, saya waktunya buka toko kan, pangapunten. Kalau dihitung semuanya itu, semua pasti akan punya kesibukan masing-masing. Tapi ini adalah dawuhnya para masyayikh kita, maka kita wajib untuk mengindahkan. Jangan sampai mengatakan ada banyak alasan. Niki para, karena suatu mahabbah itu harus ada satu bukti. Maka nyuwun sewu sekali lagi. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari satu hadis, almar'u ma'aman ahab, beliau mengomentari tidak cukup hanya dengan mahabbah, tapi harus ada satu bentuk bukti nyata bahwa kalian mencintai. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi, man ahabba akhahu musliman walam yutalli alaihi fahuwa khan. Barang siapa yang mencintai saudaranya yang muslim, akan tetapi dia tidak menunjukkan rasa mahabbahnya, fahuwa khan, maka dia telah durhaka. Lek panjenengan wahai santri-santri putra mencintai santri putri, maka tunjukkan rasa cinta kalian. Masuk. Apa? Rasa mahabbah, bukti rasa cinta kalian. Monggo, kalau dulu dengan membuat lagu, dulu dengan membuat syair,
Dulu dengan membuat surat, ngirim surat. Sekarang dengan cara membuat TikTok. Begitu juga rasa mahabbah kita dengan para guru-guru kita. Apa buktinya panjenengan semua niki mencintai guru-guru kalian semua? Apa buktinya kalau kalian mengatakan Syekhuna Lirboyo? Buktikan. Salah satu yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, wa min alamatil mahabbah ittiba'u. Salah satu tanda alamat mahabbah itu adalah kita mengikuti. Kalau bahasa Inggrisnya norok bontek. Norok bontek paham ya? Paham nggak? Nggak paham? Bahasa Indramayu norok bontek apa? Ikut pokoknya, ikut. Nunut, melu. Maka kita harus mengikuti dawuh-dawuhnya para masyayikh kita, para guru-guru kita. Niki para rencana. Sumastaqamu, setelah itu kita beristiqomah tetap qalu syekhuna Lirboyo. Jangan sampai ketika di pondok pesantren, guru saya adalah Pondok Lirboyo. Keluar dari pondok pesantren, ketemu dengan guru-guru yang lain, terus itu membelot, saya say goodbye dengan pondok pesantren Lirboyo. Jangan sampai terus itu tadi kita tidak istiqomah dengan guru-guru kita. Terlebih nyuwun sewu ketika itu tidak sama dengan guru-guru, amaliyahnya utamanya. Amaliyahnya niki berbeda dengan amaliyah para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. Walaupun toh kita niki para rawuh tidak akan bisa sama ngamal ibadah kita dengan para guru-guru kita. Mula dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Antri ku ana telu. Wa minhum dzalimun li nafsihi. Katanipun Imam Ghazali sapa dzalimun li nafsihi al-mutamassik bi aqwalih. Orang-orang sing kuwi mau cecekelan berpegangan pada ucapan dawuh-dawuhnya para masyayikh. Seperti yang kita lakukan. Kita mendapat dawuhnya para masyayikh Lirboyo, kita simpen di HP, kita share lewat media sosial. Nge-share tok, tapi gak tahu dilakoni. Betul? Betul? Kita iso ngantuk iki. Sudah keringan? Sudah boyon? Sudah ngantuk? Siap, saya akhiri. Zalimun li nafsi, kita hanya bisa mengeser dawuh-dawuhnya para masyayikh, tapi gak tahu ngelakoni. Mbaya Anwar Mansur dawuh semacam ini, dapat dawuh semacam ini, dengan di media sosial kita share dawuhnya para masyayikh Lirboyo. Niki model santri sing nomor pertama. Ada model santri yang kedua, wa minhum muqtasidun. Sinten al-muqtasid? Al-mutamassik bi af'alih. Orang-orang yang itu melakukan apa yang dilakukan oleh para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. Dan yang ketiga, sabiqul bil khairat, itu adalah al-mutamassik bi akhlaqih ba'da tamassuki bi aqwali wa af'alih. Kira-kira tidak akan bisa kita niki kaya akhlaki para masyayikh Lirboyo. Angel Bayi Abdul Karim, santri baru disuruh oleh santri baru ngangkat kopernya, beliau angkat, tawaduknya luar biasa. Kalau sekarang Kiai Ubed ada santri baru, Kiai koper kula Kiai mau dibawa ke kamar, Kiai Ubed langsung dalil kitab taklim muta'alim disebutkan semua.
Niki akhlakipun Bayi Abdul Karim, beliau tidak pernah sari ketika melihat santri-santrinya. Sakniki sebelum santrinya sari, kiai sesai, kiai ini wis turu dhisik. Betul? Betul Kang Bek? Niki para rawuh. Ketika kita qalu rabbur qalu syekhuna lirboyo sumastaqamu fatanazzala alaihul malaikah wabsyuru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kita akan bersama-sama dengan para guru-guru kita di pun surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting adalah bukan kita niki bangga dengan alma mater kita, tapi bagaimana alma mater kita membanggakan kita. Laisal murid man yaftakhiru sayfahu, innamal murid man yaftakhiru sayfuhu. Bukanlah seorang santri yang mengatakan saya muridnya Bayi Abdul Karim, saya muridnya Mbah Yai Marzuki Dahlan, saya muridnya Bayi Mahrus Ali, saya santri Lirboyo. Tidak, akan tetapi bagaimana guru-guru kita Bayi Mahrus, Bayi Marzuki, Bayi Abdul Karim mengatakan iki lho santriku, iki lho santriku. Itu yang akan masuk kelak mendapatkan sisinya kan para guru-guru kita. Makaten para hadirin wal hadirat, semoga kita dibanggakan oleh guru-guru kita karena kita mengestoaken dawuhipun para guru-guru kita. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.